eh, teman-teman pasti sudah sering dengar kata branding ya. Dan di bi- bidang kita, arsitektur lingkungan binaan, perkotaan, dan lain-lain tuh ada banyak nama yang pasti teman-teman sudah punya di kepala. Boleh langsung ini share di kolom komen satu atau dua, boleh lebih nama-nama yang langsung terlintas di kepala teman-teman saat ini berikut brandingnya. Contoh, aku kasih contoh ya. Misalnya Pak Eko Prawoto, ya, itu terkenal dengan arsitekturnya yang vernakuler, ya kan? Yang sering menggunakan bahan-bahan material lokal. Nah, boleh teman-teman langsung share di kolom komen, silahkan. Boleh namanya sendiri ya dan brandingnya. Misalnya contoh, Pak Susilo terkenal sebagai seorang peneliti kampung tradisional gitu. Terus Mas Elvis brandingnya adalah peneliti penulis hunian di daerah perbatasan ya. Boleh, silakan. Langsung ya. Silakan, monggo monggo. Halo, apakah Monggo Bapak Ibu, sudah di silakan. copy? Ya, siap. Bu Niwayan Medayanti, Pak Joseph Priyotomo, Arsitektur Nusantara ya. Terima kasih Bu Medayanti. Sambil teman-teman nulis di kolom chat, aku lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau membranding diri kita, itu bukan dalam rangka narsis, ya kan? Bukan dalam rangka untuk ya kalau misalnya buku kita semakin laris itu adalah bonus. Tapi sebenarnya branding itu tujuannya sebagai amplifier. Ketika penelitian kita, buku kita, karya kita, pemikiran kita makin banyak dikenali orang, maka impact-nya dia akan semakin luas dan semakin besar. Dan di era yang sekarang begitu banyak buku, ya, begitu banyak penulis, kalau kita tidak membranding diri kita, maka kita bisa tenggelam, kan gitu. Jadi branding ini adalah cara ilmu kita hidup dan bekerja di dunia nyata. Sebenarnya ada banyak sekali cara membranding, ada ribuan, jutaan cara, tapi ini mungkin beberapa yang kita bisa bagikan hari ini. Teman-teman boleh nanti saling sharing apa yang diketahui tentang cara membranding. Yang pertama itu adalah dengan positioning yang kuat dan unik ya. Jadi branding itu sebenarnya bukan tentang logo, bukan tagline keren, tapi bagaimana kita ingin dikenang ya. Misalnya pakar hunian inklusif yang berkelanjutan atau peneliti kota yang ramah lingkungan. Itu branding DNA unik dari kita. Kuncinya jangan cuman meneliti topik ya atau tema tertentu, tapi kita harus punya misi. Jadi contoh misalnya, saya bukan hanya peneliti urban planning, saya adalah arsitek kota spiritual masa depan. Wah. Jadi kan itu bikin orang ingat dan penasaran. Ya. Nah, sekarang langsung praktek, teman-teman boleh tulis di kolom chat atau mungkin kita tunjuk seperti biasanya. Makasih loh Pak Budimansyah ini nambahin Pak Agus Aris Munandar. Beliau eh, expert di sejarah kota, di arkeologi klasik Hindu-Buddha, kemudian ada Pak Purnawan Basundoro di sejarah kota. Makasih Pak Budimansyah. Nah, sekarang kita langsung praktek ya. Bikin positioning. Kuncinya adalah mengambil sikap, mengambil posisi, terus mengambil panggung kita di tengah banyak penulis dan peneliti lainnya. Boleh kok tulis kolom di chat atau mau saya tunjuk satu persatu? Gimana, Mas Elvis? Monggo Bu, mungkin lebih baik ditunjuk saja biar langsung kita Ya, berdiskusi. tunjuk langsung ya. Eh, aku tadi lihat ada nama Bu Ari dari UMJ. Ibu masih ada?
Semoga berkenan ya. Bu Ari Purwantiasning. eh Kayaknya tidak mengcopy. Kita loncat ke Pak Kusmar tadi. Waduh, Ya, minta tolong Mbak. Positioningnya Pak Kusmar tadi apa? Pak Gus ada tamu nggak ya? dan Pak saya itu nanti dikira sombong, nggak berani ya. Jadi kalau Tadi? nggak tahu membrandingnya, tentunya orang lain yang membranding ya Bu ya. Kalau Ya. saya membranding, kayaknya kok jadi orang, saya orang timur ya. Hanya hanya saya itu memang apapun tulisannya, apapun tulisannya tentang arsitektur, mesti ada ya eh, berbau konstruksi. Hmm. Karena selain selain memang sejak dulu saya itu kan eh, binaannya Prof. Pak Hendrik, jadi Mm-mm. terbawa sampai sekarang. Dan waktu kesasar di Sukolilo itu juga dimasukkan tektonikanya, jadi sama Prof. DP. Artinya istilah kebetulan itu menjadi pembenaran bagi saya, karena saya culik satu persatu eh, kutipan-kutipan. Jadi kita itu terbiasa buku dari luar itu, ternyata setelah membiasakan diri buku dari dalam itu ada pembeda, yaitu kalau di Indonesia itu dengan iklim yang kayak gini, yang mengendaki atasnya gede banget, tapi di bawahnya ada gempa. Itu yang bukan saya ingat-ingat terus sejak buku ketiga saya, sejak apa Pak Boyo yang cip cara pandang itu saya tulis di situ. Nah, itu saya bukan untuk membedakan dengan teman-teman, tapi setelah saya baca belusuan dengan bukunya yang Malang, yang almarhum itu siapa Pak Priyo? Pak Galih, saya tuh pengen kenal nggak jadi, itu seperti itu. Kemudian Pak Hendrik itu orang Eropa yang mengkritisi Asia Timur. Jadi saya di mana-mana itu dulu ikut jimninya Pak Hendrik. Jadi banyak cerita di Indonesia itu kan, mata mata kuliah arsitektur di Indonesia itu kan studio, orang Jawa tuh meligi studio. Tapi kalau di Indonesia itu studio ya satu keping, keping baliknya ada konstruksinya gitu loh. Nah, ini Hmm. saya sudah mulai, bukan branding ya, terlalu tinggi Bu. Sudah saya menjadikan dasarnya tulisan-tulisan saya sejak tiga. Tulisan satu dua Pak Priyo saya masih tempel-menempel ya Pak Priyo. Saya belum bisa menemukan apa sejatinya. Tapi setelah ketiga, kebetulan suhu saya ada di panggung ini, jadi mesti tahu semua itu. Pak Priyo itu tahu semua dengan saya. Jadi artinya tarik menarik itu bukan saya kepengen tampil beda. Jadi kok beberapa temen cerita begitu, memang aku sih tulisannya mesti ada sedikit-sedikit. Misalkan saya di buku berapa ya, buku 4 tentang ekologi, saya ya sudah tidak, ekologi itu kalau kalau di bidang bangunan terpengaruh iklim dan pergempaan itu kok 50 50 banding 51 dengan arsitektur Nusantara gitu, karena saya dalami hampir sama. Jadi entah itu membranding atau tidak, saya munculkan saya dengan keterpaksaan, atau istilah saya berani percaya diri. Saya kalau tidak Hmm. didorong-dorong Pak Priyo, yo gak takut. Ternyata Pak Priyo itu ya tukang, oh ya Pak ya, tukang Dorong-dorong. tukang nendang-nendang gitu. Saya memberikan diri sampai
ya kadang saya agak bertentangan dengan Pak Priyo, tapi bertentangannya untuk mencari yang satu. Jadi Ya, saya dengan begitu karena handbrake itu sampai diam almarhum itu masih meninggalkan pesan begitu dan belum ditemukan di Prof Yosef semenjak beliau sakit. Iki tugasmu ya Pak Kus ya. Waduh, jadi branding sekaligus belajar menyelam minum air Prof Yosef iya. dan itu rupanya terjawab. Jadi agak terjawab di buku yang tektonika itu berapa? Buku 4. Lah, Bu Nafi ternyata eh, branding itu saya temukan di atap empyak itu ketika ini semua di Zoom ini kan semua arsitektur. Saya mulai buku yang tektonika selalu bertanya, lalu apa yang membedakan buku pada umumnya dengan buku arsitektur? Hmm. Sampai saya diskusi dengan banyak dengan Pak Apriyo, ya sudah dengan gambar itu paling mewakili karena gambar itu istilahnya Pak Engrik, apa yang kita kehendaki dalam otak itu tertera dalam ini. Hingga sekaligus untuk memberikan image pembaca bahwa ini sketsanya Pak Kus dan Nyun Sewu tidak bisa dijablak karena itu yang aslinya punya saya, jadi mau di dianggap palsu atau tidak, aslinya di depan saya. Artinya itu menjadi hak milik saya. Dan entah itu menjadi membranding atau tidak, saya kok tidak belum pantas untuk cerita membrandingnya ya Bu Nawi ya. Tapi usahakan saya seperti itu. Iya. Sehingga putusan-putusan itu mengerucut dari buku ke buku itu mengerucut dan itu dia kan ya yang bilang ya saya sendiri karena Pak Eno Engel itu mengatakan begitu. Jadi Eno Engel itu gambarnya komplit, DKC gambarnya komplit, Edward White gambarnya komplit. Itu saya tidak bisa bahasa Inggris dengan lancar aja lihat gambar bisa bisa paham bahwa ini artinya begitu gitu loh. Artinya saya berusaha untuk setelah buku itu bisa mencari ciri, saya mencari gambar itu ternyata bisa menjadi penciri bahwa ini arsitektur made in siapa. Karena orang coraknya berbeda-beda. Sekarang gadget ada yang pakai di AI, ada yang wah, macam-macam. Saya kayaknya direstui Pak Priyo masih pakai sketsa saja enggak apa-apa. Karena sketsa itu orisinil dan yang punya yang Menjadi itu. brand. Ya, Iya. siapa tahu itu bisa membranding untuk buku berikutnya. Karena angan Iya. seperti Pak Priyo tadi, angan-angan saya di buku 7 itu Dekaceng Nusantara. Itu pusing, Bu. Tapi gambarnya sudah tak pilah-pilah sudah keluar. Mudah-mudahan Pak Priyo masih terus dampingi saya ini, mendampingi setia saya ini. Gitu, jadi Terima kasih banyak. saya nggak Ye, bisa membranding makasih. ya, Bu ya. Ya, gitu. Ya, makasih Pak Kos, nggih. Sami-sami. Nah, nah, kita tambah nih, ada Mbak Inayatul Ilah. Tadi aku lihat kayaknya Mbak Yasinta nulis di kolom chat ya. Karakter arsitektur Papua. Ya, benar Mbak. Mbak Yasinta. Ibu, izin tadi ketekan. Oh, ketekan tapi Jadi itu saya bagus. masih ini seperti Pak Kus tadi. Jadi eh ini kan di contohnya Ibu itu memang saya bukan sekedar peneliti urban, saya perancang spiritualitas kota masa depan. Nah, ini itu sebenarnya masih menjadi problem sih di dalam perjalanan penemuan ini saya gitu, Bu Dian. Jadi kalau diketik itu ketekan Bu, saya tadi mau ngecas loh kok malah masuk ini. Padahal belum belum ini sekali, tapi sementara yang saya pikir tulisan saya selalu mengarah ke itu, jadi selalu berusaha mencari apa Karakter yang arsitektur Papua iya ya. betul di tengah Hmm. berbagai variasi-variasi yang ada, sebenarnya karakternya apa. Itu selalu usaha saya selalu mengarah ke sana, namun Hmm. masih Nih, perjalanan sih Bu, masih ya, perjalanan. benar. Perjalanan, tapi misinya kan ada. Misinya itu, ya. Berarti kan udah menemukan misinya. Itu menjadi jalan untuk nanti positioning punya misi itu. Makasih Mbak Yasinta. Kita lanjut tadi aku manggil siapa ya?
Mbak Inayatul Ilah. Monggo Mbak, silakan. Sharing mungkin positioning atau misinya saat ini dalam menulis dan meneliti. Mbak Inayatul Ilah, halo. Kita loncat ke Pak Budimansyah. Silakan Pak Budimansyah. Waduh, lagi-lagi. Terima kasih Mbak Dian. Ya, Eh, ya, seperti yang disampaikan Pak Kus dan Mbak Yasinda barusan, saya tidak menyadarinya, cuman beberapa guru saya menyimpulkan bahwa saya tuh selalu berusaha menempatkan arsitektur di dalam bingkai transdisipliner, gitu. Jadi apapun tulisan saya tentang arsitektur, baik berupa eh, paper atau laporan etnografi, selalu dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain, terutama rumpun humaniora seperti antropologi, filologi, dan arkeologi. Gitu mungkin, Mbak. oke. Kalau misinya apa Pak? Eh ya, misinya sebenarnya di dalam beberapa tulisan ketika dulu saya kuliah di arsitektur, saya menemukan salah satu tulisannya Bu Rosmalen, bahwa salah satunya kota di Nusantara itu adalah dihasilkan dari para ahli kolonial. Nah, di situ saya tertarik untuk mencoba mencari dan akhirnya terbantahkan bahwa budaya tata kota di Nusantara itu jauh sebelum masa kolonial sudah dipahami oleh masyarakat kita sendiri gitu. Oke, makasih banyak Pak Budimansyah. Sami-sami, Mbak. Ya, cukup jelas ya, tambah tambah jelas di teman-teman. Aku loncat ke Mas Andi. Silakan. Halo, Ya, em, soal niche area ini sebenarnya saya juga agak sudah menemukan di urban morphology. Cuman Google Scholar-nya belum menggambarkan sih ya, masih agak nano-nano. Kecampur sama urban heritage, kecampur sama urban resilience, uh, architectural heritage. Jadi memang cukup PR sih untuk ke depan tuh kalau mau menerbitkan paper tuh harus sesuai gitu ya. Betul sih nanti supaya akan dikenang ya. Jadi kayak oh kalau mau ke urban morphology ke ini gitu langsung tahu. Itu sih, Mbak. ya. Kalau ini menurutku ya, tidak harus satu sebenarnya Mas Andi. Misalnya Mas Andi punya beberapa niche, ya, bisa digarap bareng. Nanti orang klaster itu mengenal Mas Andi sebagai ini, klaster yang sana mengenal Mas Andi seperti itu. Mungkin nggak sih? Gimana menurut teman-teman? Atau karakter kuantitatifnya kali ya Bu ya. Saya sering kalau karakter isu-isu urban selalu saya bawa dalam bentuk kuantitatif gitu sih. Grafik Oh, dan lain-lain. kuantitatifnya. Ya, Iya. jadi Sebenarnya pendekatannya seperti itu. kuantitatif ya. Iya, begitu Oke. Bu. Iya. Ya, makasih Mas Andi. Ya Bu, Kita sama-sama. lanjut ke Mbak Tari Budayanti. Silakan. Oke, kita ke siapa nih? Mbak Tami. Mbak Tami Nur Karismawati. Monggo. Kalau kayaknya masih ragu-ragu, Kalau oh boleh boleh Bu, silakan. sebenarnya eh, saya dosen baru Bu, jadi masih Mm-mm. belum ke branding dengan benar gitu, makanya masuk ke PBL ini buat belajar. Jadi Betul. masih baru banget di tahun ini Masih gitu, cari-cari jadi ya. belum banyak karya. Iya. Tapi punya ini nggak kayak tokoh atau penulis atau peneliti yang jadi eh, yang dilihat itu, yang dikagumin atau ingin diikutin. Punten Bu, rada malu soalnya di sini ada dosen saya dulu waktu S1 ada Pak Agus. Gak apa-apa. Jangan malu Gak Bu, Pak apa-apa. Frida juga dosen Apa-apa? saya. Apakah Pak Kus orangnya?
Iya, salah satunya iya saya suka bukunya Pak Kus sama uh, Hank Frick juga sih Bu, lebih ke arah sana. Dari sa- sama seleranya sama Kak Pak Kus, jadi mau bahasa Inggris yang nggak bisa pun dari sketsanya aja kita udah paham gitu. Dan itu lebih menarik sih Bu, mau ke arah sana juga. Oke. Konstruksi juga, Mbak Lu, Tari. lumayan. Ya, ke konstruksi juga Mbak Tari. Enggak, saya urban Oh, nantinya. Pengen ke urban. oke. Selamat mencari Iya. ya, Mbak Tari ya. Segera ketemu. Iya. Terima kasih. Aku mau nanya Mbak Tias deh. Mbak Tias, halo. Apakah Mbak Tias standby? Oke, kita ke Mbak Dwi Rina Utami. Saya izin Bu kalau diperkenankan. Boleh, boleh, Mas. Tadi aku udah sebut tuh hunian perbatasan. Iya, siap. Bu Tami yang sebelumnya baru ngobrol, jangan khawatir Bu. Saya juga Pak Priyo juga dosen saya. Kita ketemu dosen-dosen kita di sini. Ya, Pak. eh, Ternyata Bu Tami dosennya Pak Agus. Saya dosennya eh, Pak Priyo. Beliau pernah mengajar saya. Baik, positioning ini sebetulnya penting sekali terutama untuk kita akademisi yang menulis seperti itu. Saya saat ini memang saya cerita sering membaca beberapa buku memang orang asing ya, terutama orang luar negeri, terutama buku-buku dari Eropa itu ketika mereka menuliskan biografi mereka seperti itu memang lebih banyak mereka menguatkan di sini. Jadi meyakinkan positioningnya bahwa saya punya keahlian di sini dan menulis untuk ini. Dan ini memang penting kalau saya melihat, saya juga dosen baru, belum lama, baru mengajar mungkin sekitar 3 tahun, 3 atau 4 tahun sekitar itu. Dan saya menulis beberapa tahun terakhir itu paper saya banyak berkaitan dengan perbatasan dan pariwisata. Ini menurut saya yang saya lihat juga ini adalah hal baru dan saya menulis hal ini eh, biasanya luaran-luaran itu banyak sekali memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan seperti itu. Jadi eh, itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga eh, beberapa kali, meskipun saya terlahir dari lulus dari satu arsitektur, namun tulisan-tulisan saya banyak berkaitan dengan perencanaan kawasan. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Makasih Mas Elvis. Boleh dibagi misinya? Punya Ya, misi apa? ya kalau misi saya itu ya karena saya ketika jadi dosen setahun kemudian langsung tugas belajar, jadi memang saya ingin melahirkan karya-karya yang mengubah atau menambah diskursus mengenai perbatasan. Jadi terutama untuk kita arsitektur, kebanyakan kita sejauh ini kita hanya membicarakan tentang arsitektur Indonesia, tetapi kita negara yang arsipelagi country ya, negara kepulauan dan Mm-mm. punya banyak sekali perbatasan internasional. Maka saya ingin misi saya adalah ya ini misi yang cukup besar ya, kayak presiden visi misi. Jadi membuat lebih banyak orang membaca, mengetahui dan bahkan mengajak orang untuk meneliti mengenai kawasan-kawasan perbatasan dan kekayaan-kekayaan arsitektur yang ada di sana. Terima kasih, Bu. Oke, makasih banyak Mas Elvis. Mau, Bu. Masih ada lagi yang mau sharing? Silakan tentang positioningnya. Monggo, sebelum kita lanjut. Izin Bu, saya tadi yang dipanggil Oh ya, sebelum. silakan. Iya, saya mungkin kalau goals ke depannya Bu, sebenarnya saya punya tujuan saya itu ingin punya penelitian yang fokus pada sustainable conservation of arsitektur gitu Bu. Jadi memang mau mencari bagaimana arsitektur itu bisa berkelanjutan dalam cara kita melestarikannya gitu. Tapi kalau yang dilihat Oke. sekarang karya-karyanya karena konservasi ini sesuatu yang sangat besar gitu Bu ya. Jadi kalau Hmm, penelitian saya sekarang tuh masih mencari bagaimana nilai-nilai apakah arsitektur, apakah kawasan, permukiman seperti itu ya bisa diangkat sesuatu yang menjadi nilai pelestariannya gitu. Jadi masih oke. langkah-langkah kecil gitu sebelum Ya, ke sebelum yang depannya. gede.
Iya. Gitu. Makasih banyak. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Uji coba, uji coba. Sekaligus memperkenalkan expertise-nya. Kita loncat ke slide berikutnya ya. Nah, buku yang teman-teman tulis kemarin dan besok ya, itu sebenarnya bukan tujuan ya, bukan mahkota ya, tapi dia adalah alat atau jimat untuk bisa masuk ke ruang yang lebih luas. Bisa ke media, ke podcast, TEDx, ke forum publik, kelas, kolaborasi-kolaborasi, proyek-proyek, ya kan? Jadi buku teman-teman ini harus dirancang bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk membuka pintu-pintu baru. Jadi buku itu diletakkan di pusat ekosistem branding kita. Nah, cara strategi branding bukunya, hampir sama tuh sama tadi kita membranding diri sebagai penulis dan peliti, harus punya positioning ya. Buku itu juga harus punya value yang unik. Apa yang membuat buku kita itu beda dari buku yang lain dengan topik dan tema yang sama. Misalnya Mbak Yasinta sama-sama ngobrolin karakter Asep Papua, apa yang membedakan bukunya Mbak Yasinta dengan buku yang sejenis? Saat ini mungkin Mas Elvis masih sedikit ya kompetitornya di dalam hal menulis perbatasan dan pariwisata. Tapi ketika nanti ada semakin banyak yang nulis tentang hal itu, misalnya Mas Elvis nulis buku, apa yang membedakan dia dengan buku yang sejenis? Kemudian buku ini ditulis untuk siapa? Jadi audiennya jelas, apakah akademisi, mahasiswa, warga kota, atau pembuat kebijakan. Nah, contohnya ya, positioning buku. Di buku ini membahas kampung kota bukan sebagai masalah, tapi sebagai solusi perkotaan. Gitu. Atau misalnya panduan visual memahami ruang publik tropis secara kritis dan aplikatif. Itu positioning buku. Kemudian, nah tadi Pak Priyo sudah membahas sedikit tentang pentingnya desain ya, tadi layout dan visual gitu kan, covernya, bahkan judulnya itu merupakan alat branding dari buku kita. Jadi judul itu biasanya nggak datar ya, dia ada unsur menyentuh emosi atau bisa juga provokatif ya. Kemudian kadang-kadang dia dilengkapi dengan subjudul yang bisa menjelaskan isi. Contoh judul nih, kota yang tak ramah. Mengapa kita lelah hidup di Jakarta? Ya, jadi ada dia menyentuh emosi, kemudian subjudulnya itu menjelaskan isinya. Kemudian cover itu kalau kita ketemu dengan penulis yang desainer cover yang bagus ya, biasanya mahal sih. Itu dia ada sesuatu yang bicara lewat cover. Kalau tadi Pak Kus dan siapa tadi bilang bahwa lewat sketsa aja tuh dia bisa bicara, cover juga visual itu sebenarnya bicara. Kemudian supaya buku ini semakin dikenal luas, kita bikin beberapa eventnya, momennya, kita buat momennya lewat peluncuran, rilis ya, bisa di media sosial, kemudian bisa di tempat-tempat fisik seperti kampus, ruang komunitas ya. Kemudian kita juga bisa bikin diskusi lintas disiplin, mengundang arsitek, planner, aktivis, kota, warga, dan lain-lain. Kemudian kita distribusikan buku ini di berbagai toko yang ada atau di berbagai platform jualan online ya, ada banyak sekali di marketplace, di Tokopedia, Shopee, Google Books, Amazon. Kemudian versi e-booknya bisa dijangkau oleh banyak orang. Nah, yang sekarang juga dilakukan oleh teman-teman itu antara lain dia kerjasama dengan influencer karena yang influencer itu biasanya dia punya follower udah banyak banget ya, mungkin sampai jutaan orang. Kalau dia mempromosikan buku kita, otomatis buku itu bisa terekspos ke lebih banyak orang.
Kemudian bisa pakai infografis, reel TikTok, ya, bikin kelas, workshop, kuliah tamu berbasis isi buku. Kemudian juga jangan lupa kita bikin buku itu, linknya pembelian atau summary-nya itu dibikin QR kode, ya, yang kita tempelkan di mana-mana nih. Misalnya di blog atau di sosmed dan lain-lain. Atau misalnya nih, aku sebenarnya tadi tidak cukup menyontohkan, misalnya ini adalah presentasi slide kita bisa taruh QR code itu di pojok itu, biar orang ketika foto ya atau screenshot misalnya, dia langsung nemu QR code, langsung bisa ngelink ke buku yang kita mau promosikan gitu. Nah, lanjut, ini cerita adalah magnetnya. Jadi, oh tadi tambahan untuk kita bisa bikin buku kita semakin punya positioning dan branding yang kuat, kita pakai testimoni dari tokoh-tokoh, ya. Apakah arsitek terkenal, akademisi, pejabat, artis, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang pengungkit itu datang dari orang-orang yang udah terkenal duluan gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya itu misalnya dulu pertama kali orang ngeh nama saya itu ketika tulisan saya diterbitkan bareng Ahmad Fuadi yang nulis Negeri Lima Menara. Itu karena dia penulis nasional, jadi terangkatlah. Terus kemudian ketika nama kita, karya kita dibahas di media-media nasional. Jadi itu semakin jadi pengungkit juga. Nah, kemudian ngomong tentang cerita sebagai magnet, ya, karena buku kita itu bukan hanya data sebenarnya, tapi ada unsur emosi, ruh yang kita bisa bagikan ke pembaca, sehingga ketika kita ceritakan itu akan menjadi cerita dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, ya. Bukan sekedar isi karyanya, tapi juga cerita di baliknya. Misalnya nih, bagaimana cerita saat kita susah nembus birokrasi wawancara, behind the research, ya. Bagaimana kita menemukan temuan-temuan yang buat kita menangis, kemudian bagaimana kita nyaris gagal dalam riset, hampir menyerah dan lain-lain, ketemu siapa yang bisa membantu, itu bisa menjadi sebuah cerita yang mengantarkan uh, tulisan kita, karya kita punya emosi, ya, punya punya ruh, punya behind the story, behind the receipt yang itu juga diangkut, juga disebarkan, ya, lewat mulut ke mulut gitu, lewat WA ke WA misalnya, menjadi sebuah daya lekat. Jadi bukan apa hasilnya, bukan cuma apa hasilnya, tapi kenapa ini penting dan mengubah hidup. Itu tentang pentingnya cerita. Nah, supaya langsung praktek, teman-teman boleh bagikan behind the research, ya, cerita di balik penelitian teman-teman yang mungkin bisa kita pakai dalam proses membranding diri maupun membranding buku kita. Boleh? Siapa yang mau sharing? Ibu, mohon Silakan. izin, nanti kita punya waktu sekitar 15 menit lagi, nggih? Oh Kami ya, ngobrol. Siap. Mas Arvis mau sharing behind the receipt-nya. Ya, baik. Cerita-cerita ya, baik. Kemudian mohon izin, memang sejauh ini saya seperti yang sudah saya sampaikan, buku saya belum banyak, baru dua sebagai pemula, dan itu salah satu diantaranya adalah buku Bunga Rampai. Nah, di Bunga Rampai itu salah satunya saya bercerita tentang Banda Neira, Bu. Dan Mm-mm. itu betul-betul menjadi magnet karena dalamnya ada cerita tentang pengalaman saya di sana, lalu kemudian eh, pelajaran-pelajaran yang saya temukan di sana itu saya mencoba untuk membuat menjadi sebuah cerita yang menarik ya. Tetapi memang saya belum belum bisa memahami apakah sudah berdampak jauh dan orang sudah banyak membaca dan melihat cerita tersebut. Tetapi eh, saya saya berharap seperti itu, dan melalui workshop ini juga saya
kedepannya apabila saya sementara berproses juga untuk belajar menulis salah satu buku dan ini akan menjadi hal penting untuk saya ceritakan dalam buku saya nantinya. Dan buku saya sebelumnya buku yang pertama itu yaitu benar-benar penulis pemula seperti itu. Jadi memang belum banyak cerita-cerita yang saya buat, hanya berkisar saya mengulas teori-teori saja seperti itu. Tapi buku kedua ini sudah mulai mengalir dan itu pengalaman-pengalaman itu membuat saya pribadi merasa bahwa pengalaman-pengalaman tersebut membuat kita lebih enjoy dalam menulis dan bercerita sehingga menjadi buku yang apa ya namanya bisa bisa menarik pembaca. Ya, yang hidup ya. Ya, Makasih Mbak Esvi sharingnya. jadi Bu. Aku jadi kepikiran gimana kalau kapan-kapan kita bikin antologi tentang behind the receipts-nya. Jadi proses kreatif saat kita meliti dan menulis buku, tapi ditulis gitu. Bisa kayaknya ya. Kapan-kapan kita bikin. Bisa Bu, itu bisa. Ya. Nah, karena kita ada di era digital, ada banyak banget channel yang bisa kita manfaatkan, misalnya Instagram, TikTok, ya, LinkedIn, newsletter. Jadi itu adalah beberapa media sosial yang kita bisa pakai untuk saluran-saluran kita mendistribusikan pengetahuan, ilmu, dan penelitian kita. Gitu. Nah, ini yang sering sekarang ini ya, visual itu adalah bahasa baru ilmu. Jadi kayak peta konsep, infografis, sketsa tangan yang tadi dibahas, itu merupakan salah satu alat juga untuk kita membranding. Jadi kalau slide itu sebenarnya bukan kertas presentasi, tapi sebenarnya dia kanvas ya. Jadi kalau kita bisa kalau kita bisa bikin sendiri. Kalau kita nggak bisa, berarti minta bantuan orang untuk bikin visual sebagai alat komunikasi utama. Jadi estetika itu bisa menyampaikan makna. Gitu. Terus, nah kolaborasi ini mungkin masih sedikit yang melakukannya, tapi kita kenal ada Pak Eko Budiarjo misalnya, dia suka berpuisi, ya kan? Kemudian mungkin teman-teman mau nyoba misalnya hasilnya jadi novel grafis, ada yang mau dijadiin lagu, pertunjukan, teater untuk tujuannya menjangkau audiens baru ya di luar lingkungan atau circle ilmiah akademis ini dengan cara yang tidak biasa. Gitu. Kalau yang aku pernah tonton tadi aku barusan datang ke pameran di Kota Lama. Jadi dia melakukan riset selama 1 tahun terkait dengan pesisir di Semarang, Tambak Lorok. Kemudian hasilnya intangible apa yang dia dapat dari selama risetnya itu dia ubah menjadi tangible. Jadi dia ada banyak lukisan dengan berbagai media. Kemudian dia pamerkan hari ini selama seminggu ya dari tanggal 13 sampai 17 di Monotwist tadi. Jadi orang bisa menyaksikan bagaimana ubah media dari riset itu ke lukis. Menarik sekali. Jadi orang jadi punya kesadaran bahwa oh di daerah pesisir tuh kejadiannya seperti ini, kita harus semakin ngeh dan semakin punya kesadaran untuk menjaga lingkungan dan lain-lain dari ketika dia melihat lukisan-lukisan yang dipajang di pameran tersebut. Nah, ini beberapa branding peneliti dan penulis. Ada Jane Jacobs, ada Remco Haas ya. Jadi kalau Jane Jacobs dia biasanya menulis tentang dia aktivis urban tapi latarnya bukan arsitektur. Kemudian dia melawan arsitek dan perencana kota besar dengan pendekatan berbasis komunitas. Jadi orang-orang tahu Jane Jacobs itu pendekatannya berbasis komunitas. Dia menulis dengan bahasa sehari-hari, penuh empati terhadap warga kota. Kemudian ada Rem Koolhaas, itu dia membangun citra sebagai filosof arsitektur urban kontemporer. Dia pakai visual ya, bukunya sangat visual dan eksperimental. Kemudian ada Pak Eko Prawoto, tadi aku udah sebutin, dan ada banyak lagi yang lain, kita nggak punya cukup banyak waktu. Nah, ini langkah praktis yang teman-teman bisa lakukan. Tadi kita udah praktek sedikit, yang tadi namanya belum disebut, mungkin bisa praktek di rumah. Jadi rumuskan personal positioning teman-teman,
kemudian pilih satu dua media branding yang paling teman-teman kuasai atau sukai, kemudian rancang konten bulanan ya. Kemudian publikasikan konsisten dan bangun interaksi dengan pembaca dan masyarakat. Kemudian jadikan buku kita ini sebagai pusat pengaruh. Nah, kita bisa pakai tools Canva misalnya, bisa untuk mendesain, Notion untuk ide, LinkedIn untuk reputasi, Substack untuk newsletter ya. Kemudian ada banyak yang lain. Kita jadikan ilmu kita ini bisa mengubah dunia, tapi dunia harus tahu dulu siapa kita dan mulai dari sekarang karena dunia tidak menunggu. Itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.